Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian religius. Religius, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius itu berarti keagamaan yang berkenaan dengan kepercayaan agama. Bila merujuk dari pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka nilai religius berarti nilai yang bersifat keagamaan dan yang berkenaan dengan kepercayaan agama. Karena berkaitan atau bersumber dari kepercayaan agama, maka orang yang tidak menganut suatu agama atau etis, maka dalam dirinya tidak terdapat nilai-nilai religius. Selain pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia, ada pun yang berpendapat bahwa nilai religius adalah nilai yang mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Jadi banyak sekali pengertian-pengertian religius yang dikemukakan oleh orang-orang. Jadi dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian religius, yaitu religius adalah sesuatu yang abstrak yang ada dalam diri manusia yang bersumber pada keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagai zat yang harus disembah dan mengabdikan diri, yang kemudian memunculkan sikap dan perilaku yang selalu mendasarkan pada keberadaan Tuhan dan ajaran-ajarannya. Sikap dan perilaku tersebut tercermin dalam bentuk ritual ibadah yang dilakukan, perkataan-perkataan yang dilontarkannya, serta aktivitas yang dilakukannya, dan juga pada akhlak kepribadiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari karakter baik. Yang pertama yaitu terlihat kuno dan tidak terpaku pada penampilan. Maksudnya adalah orang yang berkarakter seperti ini, dia itu bersifat tenang dan biasanya tidak terlalu berlebihan dalam bergaya. Hal itu dikarenakan dia tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, yaitu suka menghabiskan waktu di rumah. Maksudnya yaitu lebih baik menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga atau mengundang teman untuk datang ke rumah. Lebih baik daripada harus keluar untuk menghabiskan waktu yang tidak terlalu penting. Yang ketiga, yaitu orang-orang selalu mengandalkan dia. Apa maksudnya? Yaitu menjadi andalan di kalangan saudara, teman-teman, saat mereka perlu saran termasuk karakter baik. Hal tersebut dikarenakan mereka percaya dan yakin bahwa kita atau orang yang memiliki sifat yang dapat diandalkan dapat bertanggung jawab yang besar. Yang keempat, yaitu bahagia yang sederhana. Apa sih bahagia yang sederhana? Yaitu kita dapat menghargai semua hal dan itu tidak membuat susah untuk bahagia. Misalnya dengan melihat keluarga kita berkumpul saja dan bercanda bersama kita, kita pun sudah bahagia. Selanjutnya, menyukai situasi yang stabil. Apa sih menyukai situasi yang stabil itu? Kita tidak suka dengan keadaan yang buruk dan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Selanjutnya, yaitu jujur. Nah, jujur sangat penting kita tanamkan dalam diri kita. Mengapa? Karena karakter jujur tersebut merupakan karakter yang baik. Karena apa? Dia mengatakan hal yang sebenarnya dan berharap orang yang berbicara dengannya mengatakan hal yang jujur. Selanjutnya, tidak ambisius. Tidak ambisius yaitu mempunyai keinginan tapi tidak memaksakannya juga termasuk karakter yang baik. Selanjutnya, kebahagiaan orang lain lebih penting. Mengapa? Karena dia tidak selalu memikirkan diri sendiri, tetapi dia selalu berusaha untuk membuat semua orang di sekitarnya bahagia. Yang kesembilan, selalu melindungi orang lain. Dengan orang tersebut memiliki karakter ini, orang akan merasa nyaman dekat dengannya. Karena apa? Karena dia selalu berusaha menjaga dan bertanggung jawab dengan hal apapun itu. Jadi,
Inilah ciri-ciri karakter baik. Selanjutnya, ciri dari karakter buruk. Ciri dari karakter buruk yaitu sok tahu dan hobi menggurui. Bagaimana orang akan suka dengan orang yang sok tahu dan hobi menggurui? Karena dia merasa paling pandai dari orang-orang di sekitarnya. Berhati-hatilah kita memiliki karakter tersebut. Selanjutnya, yaitu punya barang mewah menganggap diri kaya. Sifat tersebut merupakan karakter yang buruk karena merasa diri memiliki hal yang lebih dan memamerkannya demi harga diri. Hal tersebut justru dapat membuat orang di sekitar kita jengah dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, yaitu tidak terlalu mencampuri urusan orang lain. Maksudnya adalah ketika orang lain berbicara, jangan langsung ikutan berkomentar. Tidak apa-apa jika kamu ingin mengakrabkan diri dengan sesekali menyambung ke dalam obrolan. Tetapi yang perlu diingat, memotong pembicaraan orang sama sekali tidak sopan. Yang keempat, meremehkan orang lain. Hal tersebut justru membuat diri kita berpikiran negatif dan merasa diri sudah hebat. Jangan kaget apabila suatu saat nanti kemampuanmu hanyalah sekecil ruas kuku. Orang yang akan kamu remehkan bisa saja lebih tinggi daripada kamu. Selanjutnya yang kelima yaitu kikir dan perhitungan. Perhitungan emang perlu, namun jangan sampai sifat yang awal menurut kita baik justru akan menyusahkan orang lain. Seperti kita meminjamkan uang kepada teman. Jika sudah tahu teman sudah susah, jangan menagih mereka di awal. Berikanlah waktu mereka untuk mengumpulkan uangnya dulu lalu membayar hutangnya. Yang keenam, membicarakan orang di belakang. Karakter tersebut tidak baik untuk kita miliki. Karena apa? Membicarakan keburukan orang lain tidak menjadikan kita manusia yang luput dari kesalahan. Justru hal tersebut dapat menurunkan reputasi kita makin jelek. Selanjutnya, yaitu sedikit-sedikit mengadu. Nah, sifat ini sangat buruk untuk kita miliki, di mana sifat tersebut dapat menjatuhkan kita di kemudian hari. Terbiasa mengadu akan membuat kita menjadi orang yang sulit dipercaya oleh orang lain. Ya, yang ke-9 yaitu sering mengeluh. Sering mengeluh itu tidak akan mengurangi beban. Justru hal tersebut akan membuat kita semakin jenuh dan beban hidup terasa makin berat. Bukan hanya beban yang berat, tetapi orang yang ada di sekitar kita juga akan makin jengah dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu merasa paling benar. Sifat tersebut dapat membuat orang-orang di sekitar akan menjauhi kita. Tidak mengakui salah merupakan bukti bahwa kita orang yang keras kepala. Sifat buruk selanjutnya yaitu suka memerintah. Selagi diri kita masih sehat dan bisa melakukan sesuatu hal yang mandiri, jadi tidak perlu kita memerintah orang lain dimanapun kita berada. Jadi itulah ciri-ciri karakter baik dan ciri-ciri karakter buruk. Selanjutnya, yaitu cara menjadi insan yang berkarakter. Di sini, saya mengambil kesimpulan bahwa menjadi insan yang berkarakter itu dapat kita lakukan dengan membaca buku-buku positif yang akan membangun mindset dan karakter yang baik, serta tidak lupa juga dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mau bagaimanapun Allah lah yang mengizinkan kesuksesan diri kita. Dan tidak lupa juga usaha keras yang terus-menerus. Sabar dan ikhlas dalam mengerjakan hal-hal baik juga menjadi acuan dalam membangun karakter diri yang baik. Karakter religius dan Qurani. Maksudnya di sini adalah kaitan antara karakter religius dan Qurani. Jadi, Al-Quran itu bukan sekadar hanya kitab suci yang jika dibaca akan bernilai ibadah. Kalam Tuhan yang pada awalnya sebagai bukti kerasulan Muhammad SAW
dan kebenarannya dari zaman Abu Jahal hingga era global tidak terbantahkan mengandung nilai-nilai ajaran universal mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi itulah yang berkaitan antara religius dan Qurani. Baiklah, di sini dari pemaparan materi tadi, di pembahasan dapat kita tarik kesimpulan, yaitu religius adalah sesuatu yang abstrak yang ada di dalam diri manusia yang bersumber pada keyakinan dan keberadaan Tuhan sebagai zat yang harus disembah dan mengabdikan diri, yang kemudian memunculkan sikap dan perilaku yang selalu mendasarkan pada keberadaan Tuhan dan ajaran-ajarannya. Sikap dan perilaku tersebut tercermin dalam bentuk ritual ibadah yang dilakukan, perkataan-perkataan yang dilontarkannya, aktivitas yang dilakukannya, dan juga pada akhlak kepribadiannya. Selanjutnya, ciri dari karakter baik itu terdapat beberapa ciri, diantaranya yaitu terlihat kuno dan tidak terpaku pada penampilan, suka menghabiskan waktu di rumah, orang-orang selalu mengandalkan dia, bahagia yang sederhana, menyukai situasi yang stabil, jujur, tidak ambisius, kebahagiaan orang lain lebih penting, serta selalu melindungi orang lain. Sebaliknya, ciri dari karakter buruk yaitu sok tahu dan hobi menggurui, punya barang mewah, menganggap diri kaya, tidak terlalu mencampur urusan orang lain, meremehkan orang lain, kikir dan perhitungan, membicarakan orang di belakang, sedikit-sedikit mengadu, sering mengeluh, merasa paling benar, dan suka memerintah. Cara menjadi insan yang berkarakter, di antaranya dengan membaca buku-buku positif, dapat menjadi pembangunan mindset dan karakter yang baik, dan tidak lupa juga dekatkan diri kepada Allah, karena mau bagaimanapun Allah lah yang mengizinkan kesuksesan diri kita. Tidak lupa juga usaha keras yang terus-menerus, sabar dan ikhlas dalam mengerjakan hal-hal baik juga menjadi acuan dalam membangun karakter diri yang baik. Al-Quran bukan sekadar kitab suci yang jika dibaca akan bernilai ibadah, kalam Tuhan yang pada awalnya sebagai bukti kerasulan Muhammad SAW dan kebenarannya dari zaman Abu Jahal hingga era global tidak terbantahkan mengandung nilai-nilai ajaran universal mencakup seluruh aspek kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini saya masih proses dalam belajar. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Di mana bab 1 mengenai pendahuluan, latar belakangnya yaitu karakter merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermasyarakat. Karakter diterapkan dalam masyarakat pada umumnya tidak pernah lepas dari proses pembelajaran dan proses pembentukan diri manusia itu sendiri. Mengenai karakter saat ini semakin menurun, termasuk karakter religius, bukan hanya di lingkungan rumah saja, tetapi di lingkungan sekolah atau kampus juga menurun. Itulah yang melatar belakangi terbentuknya makalah tersebut. Di mana di dalam penjelasan ini, rumusan masalah yang saya ambil yaitu apa yang dimaksud dengan karakter religius, apa saja ciri-ciri karakter baik, apa saja ciri-ciri karakter buruk, bagaimana cara menjadi insan yang berkarakter, serta penjelasan karakter religius dan Qurani. Tujuan penulisan. Di sini, tujuan penulisan berkaitan dengan rumusan masalah. Apa yang ada di rumusan masalah itulah yang menjadi jawaban dan tujuan penulisan saya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui maksud dari karakter religius, untuk mengetahui ciri-ciri karakter baik, untuk mengetahui ciri-ciri karakter buruk, untuk mengetahui cara menjadi insan yang berkarakter, serta untuk mengetahui tentang karakter religius dan Qurani. Dari penulisan ini, adapun manfaat yang dapat diambil, yaitu bagi penulis, bagi saya sendiri,
yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam mengenai karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari, serta memberi pengalaman kepada saya tentang pembuatan karya ilmiah. Bagi pembaca yang dapat diperoleh manfaatnya yaitu untuk memberikan informasi atau pembelajaran mengenai karakter religius, serta memberikan pemahaman mengenai penerapan karakter